Hey guys, Eternals akhirnya rilis via digital dan tidak sedikit teman-teman yang baru bisa nonton sekarang dibandingkan ketika perilisannya dulu. Jujur saja ada banyak sekali penyebabnya, di antaranya ketika Eternal dirilis memang kondisi pandemik belum sepenuhnya stabil, jadi banyak yang menunggu rilis digitalnya saja. Lalu ada juga yang beralasan bahwa termakan isu-isu serta terpengaruh dengan penilaian kritikus yang dulu memang cukup mengguncang Marvel Studio. Penilaian yang cukup buruk oleh kritikus bahkan sebelum filmnya rilis di luar kendali dari pihak marketing Marvel Studio dan juga Chloe Zhao pada saat itu. Film yang direncanakan sukses besar karena bertabur bintang ini jelas-jelas harus menelan pil pahit. Alhasil, ada banyak sekali teman-teman yang menyaksikannya tidak secara legal atau tidak ke bioskop. Nah sekarang, kita yakin kalian sudah menyaksikannya lewat layanan streaming tersebut dan saatnya kita akan ngebahas Eternal setelah beberapa bulan tidak kita bahas secara mendalam. Di video pertama, mari kita langsung ke bagian mid-credit scene dari film Eternals, di mana kita dikejutkan dengan kehadiran seorang Eros atau adik dari Thanos yang keluar tiba-tiba melalui portal yang dibuat oleh Pip the Troll. Nah, video beberapa tahun lalu sebenarnya kita sudah membahas bagaimana asal-usul dari seorang Eros ataupun Star Fox yang memang sudah kita duga segera hadir di MCU. Jadi, silakan kalian pastikan untuk nonton video tersebut guys. Namun, sekarang kita tidak akan ngebahas bagaimana sih origin story-nya, melainkan kita akan ngebahas bagaimana sih masa depan dari seorang Star Fox di MCU nantinya. Menjadi cameo di Eternals jelas bukanlah akhir bagi Star Fox, dan ini barulah awal dari petualangan si Playboy Marvel 1 ini di MCU. Yang membuat para fans banyak bertanya, kemana Eros selama ini? Kenapa dia tidak mencegah usaha dari Thanos? Kenapa juga karakter Eros ini bisa tahu Cersei dan juga yang lainnya dalam bahaya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita kupas secara mendalam lewat video ini guys. So, sekarang mari langsung saja, inilah pandangan kita terkait masa depan dari Eros di MCU. Let's go! Buat kalian yang sudah nonton video asal-usul Eros jelas tahu kalau karakter satu ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa guys. Eros sendiri memiliki sejarah yang sangat panjang di komik-komik Marvel selama ini. Dia juga sudah melalang buana kemanapun sehingga sering disebut sebagai karakter petualang di dalam komik Marvel. Eros sendiri juga seorang Eternals yang menetap di planet Titans. Meskipun dibesarkan di keluarga yang sama dengan Thanos, dia tidak memiliki ambisi terhadap Infinity Stone. Justru, Eros ini lebih senang berpetualang merayu banyak sekali wanita di setiap planet. Nah, ciri khas dari seorang Eros ataupun Star Fox ini dia tidak pernah menetap lama di suatu tempat. Ia selalu berpindah-pindah dan melakukan perjalanan antar galaksi. Seperti semua Eternals, Star Fox ini diberkati kemampuan manusia super yang luar biasa, termasuk daya tahan, kekuatan, umur panjang, kekebalan terhadap penyakit, dan bisa juga terbang. Yang paling menonjol dari kekuatan dari seorang Star Fox adalah dia ini bisa menggunakan kekuatan psikis sehingga bisa mengontrol emosi seseorang. Nah, dengan kekuatan itu, ia bisa menaklukkan musuh yang lebih lemah dari dirinya. Kalau kita berbicara soal hubungan kakak adik antara Thanos dan juga Eros, pasti ada yang aneh di sini guys. Kok bisa bentuk tubuh Thanos dan juga Eros ini berbeda? Nah jawabannya tentu saja seorang Thanos ini juga sebenarnya adalah ras Eternals, namun memang Thanos ini menderita suatu sindrom deviant yang memberikan karakteristik deviant tertentu kepada Thanos. Sindrom inilah yang membuat Thanos ini memiliki dagu estetik, berbadan lebih besar, dan juga berwarna ungu tentunya. Sedangkan untuk sosok Eros, dia ini sesuai dengan para Eternals lainnya, memiliki bentuk tubuh menyerupai manusia yang sempurna. Tapi memang pada intinya keduanya adalah seorang Eternals sejati, seperti yang dijelaskan di dalam komik Eternals bagian 6, di mana di sana dijelaskan kalau seorang Thanos masih terhubung dengan para Eternals lainnya. Tapi sindrom deviant ini memang ada sebabnya guys. Orang tua dari Thanos ternyata melakukan sebuah eksperimental yang mencampurkan DNA Eternals juga deviant sehingga menghasilkan bentuk tubuh yang bermutasi seperti yang kita lihat dari seorang Thanos itu sendiri. Terlepas dari semua yang sudah kita bahas, terpilihnya Harry Styles sebagai Eros jelas sangat sesuai dengan personanya yang banyak digandrungi oleh wanita selama ini. Masa depan dari karakter Star Fox akan semakin cemerlang di fase selanjutnya dari MCU. So sekarang mari kita masuk lebih dalam ke bagaimana perjalanan Star Fox di masa depannya. Sesuai dengan karakteristik dari MCU, mereka jelas tidak akan menceritakan lagi asal-usul dari karakter Star Fox secara mendalam. Ia nantinya tentu akan langsung diceritakan membantu para Eternals yang kesulitan akibat Cersei, Kingo, dan juga Phastos yang ditangkap oleh Arisem the Judge. Seorang Eros dengan banyak pengalaman dan juga sudah berkeliling antar galaksi jelas akan mempermudah seorang Makari, Tina, Druig untuk menemukan para Eternals lain serta menemukan posisi Cersei yang ditangkap oleh Arisem the Judge. Bahkan seorang Eros langsung mengklaim kalau dia tahu di mana posisi dari Arisem pada saat itu.
Secara keseluruhan hubungan antara Star Fox dan juga Celestials terutama Arisem the Judge jelas harus dijawab oleh Marvel ketika dia ini muncul lagi di film Eternal selanjutnya. Nah, seorang Eros tampaknya berhasil melawan perintah dari Arisem the Judge dan bahkan menyembunyikan banyak sekali Eternals dari Celestials. Jadi jelas Eros tahu cara membangkang dari sang pencipta mereka. Seperti yang kita lihat di mid credit scene dari Eternals, Eros saat ini berteman dengan Pip the Trolls. Nah, karakter ini di komiknya memiliki peran cukup penting dalam cerita Infinity Gauntlet. Di dalam komiknya, Pip the Troll ini termasuk ke anggota Infinity Watch yang merupakan sang penjaga dari Infinity Stone. Nah, teori kita, Pip the Troll tetap pada fungsinya di dalam komik sebagai penjaga Infinity Stone dan akan berhubungan langsung dengan film ketiga dari Guardian of the Galaxy. Bisa saja nantinya diceritakan bahwa Infinity Stone sebenarnya masih ada dan berhasil didapatkan kembali oleh Adam Warlock yang akan memulai debutnya di Guardian of the Galaxy Volume 3. Setelah kehadiran Pip the Troll dan juga Eros, film yang tepat untuk mereka berlabuh selanjutnya tentu saja The Guardian of the Galaxy Volume 3 dengan menceritakan nantinya Pip the Troll menjaga Infinity Stone lalu mendapatkan ancaman yang sangat besar dari seorang Adam Warlock. Alur cerita seperti ini sejalan dengan kejadian di dalam komiknya. Kalau selama ini kalian berpikir Infinity Stone tersebut adalah lagu lama dan tidak akan dimainkan lagi oleh MCU, tampaknya terlalu cepat kalian menyimpulkannya guys. Infinity Stone jelas masih ada di luaran sana selain yang dipegang oleh TVA di series Loki. Infinity Stone yang ada di kantor TVA adalah Infinity Stone yang dari alternatif lain yang harus dihapus oleh mereka. Nah, untuk di Sacred Timeline, Infinity Stone sebenarnya masih ada. Meskipun seorang Thanos sudah meninggal, datangnya karakter yang memiliki cerita dengan Infinity Stone satu persatu setelah Eternals jelas adalah rencana terselubung dari Marvel untuk masalah utama di timeline utama MCU. Jelas saat ini Marvel Studio harus adil guys, mana film yang berbau multiverse dan mana juga film yang masalahnya masih di dalam realitas utama di dalam hal ini seperti series Hawkeye, Guardian of the Galaxy, dan juga The Falcon and Winter Soldier hingga ke Eternals. Kehadiran karakter Adam Warlock jelas bisa jadi menjadi ancaman yang sangat besar bagi para superhero di bumi dan akan berjuang keras untuk merebut Infinity Stone agar kejadian Snap tidak terulang kembali. Karakter Pip the Troll dan juga Eros jelas masuk ke bagian memperjuangkan Infinity Stone tersebut. Nah, ngomong-ngomong soal Infinity Stone, jelas kita teringat dengan sosok Thanos. Menurut kalian, apakah Thanos tahu bahwa selama ini Celestials menjadikan planet sebagai kepompong bagi kelahiran Celestials sendiri? Apakah selama ini Thanos tahu tentang Tiamut di event Infinity War? Nah, ini jelas menjadi pembahasan yang sangat menarik guys. Film Eternal sendiri kita tahu mengambil latar waktu setelah peristiwa Infinity War dan juga Endgame. Bahkan, snap Thanos disinggung secara jelas oleh Isaac di awal filmnya. Perhatian terhadap snap Thanos oleh bangsa Celestials ataupun Eternals jelas menimbulkan kecurigaan yang sangat besar. Infinity Saga menceritakan bagaimana perjuangan Thanos selama ini bertahun-tahun mengumpulkan Infinity Stone demi memusnahkan setengah penghuni dunia agar terjadi keseimbangan antar makhluk hidup. Pertanyaan kita sekarang, apakah hanya sebatas itu saja? Tapi meskipun Thanos berhasil selama 5 tahun menghilangkan setengah dari makhluk hidup, pada akhirnya para Avengers berhasil mengembalikan setengahnya dan kembali di 5 tahun kemudian. Tanpa para Avengers ketahui, sebenarnya sejak kejadian jentikan dari jari Thanos, Tiamut juga tertunda kelahirannya karena Tiamut membutuhkan energi dari aktivitas manusia agar ia ini bisa berkembang pesat. Nah, setelah The Blip, peristiwa The Emergence akhirnya kembali lebih cepat dan Tiamut mulai lahir. Untung saja seorang Cersei dan juga yang lainnya mampu menunda kelahiran dari seorang Tiamut. Tapi terlepas dari semua itu, dengan asal seorang Thanos adalah seorang Eternals bahkan campuran dari Deviant, keinginannya untuk menghilangkan setengah dari makhluk hidup bukan hanya karena terinspirasi dari planet Titan. Tapi ia juga sudah mengetahui kalau Celestials lahir lewat planet-planet yang didiami oleh makhluk hidup. Jadi kemungkinan besar, Thanos juga sudah tahu rahasia dari bangsa Celestials jauh sebelum Eternals lain menyadarinya. Hal ini bisa saja terjadi karena Thanos mendapatkan informasinya dari Eternals lain atau bahkan dari bangsa Deviant yang sudah membelot dari Arisem the Judge memberikan sinyal dengan Thanos yang kita duga kuat mampu berkomunikasi dengan makhluk itu. Tapi terlepas dari semua itu, dengan snap dari seorang Iron Man yang otomatis membuat masalah MCU lebih banyak lagi, jelas MCU ke depan harus menjawab pertanyaan kita tentang rahasia Thanos selama ini yang berkaitan dengan Celestials. Nah, sekarang mari kita balik lagi ke masa depan dari seorang Eros. Kita tahu bersama bahwa Eros juga pernah menjadi anggota inti dari Avengers dan menjadi karakter yang diandalkan dalam beberapa pertarungan. Nah, kedepannya seorang Eros bisa saja bergabung dengan para Avengers tersisa di suatu momen untuk menghadapi masalah yang jauh lebih besar lagi. Berhubung pada saat ini para Avengers lebih dekat dengan Infinity Stone, nanti bisa saja diceritakan kalau Adam Warlock ternyata membahayakan tatanan kehidupan lagi.
Seorang Eros tentunya juga ingin menebus kesalahan dari kakaknya Thanos dan akan bergabung dengan para Avengers untuk mengalahkan Adam Warlock di kemudian hari. Selain hal yang berkaitan dengan Infinity Stone, Eros masih ada latar cerita lain dengan tim Guardian of the Galaxy. Di dalam komiknya, Eros ini pernah diceritakan bahwa dia ini membantu tim bernama Dark Guardians untuk menemukan Gamora. Nah, Gamora di sini diyakini memiliki inang dari Thanos di dalam dirinya. Setelah event Infinity dan juga Endgame, kesadaran Thanos ternyata ada di dalam tubuh seorang Gamora, guys. Nah, mengingat Gamora juga hilang di akhir Avengers Endgame dan anggota Guardian of the Galaxy berusaha untuk mencari Gamora, kejadian di dalam komik dan juga live action tampaknya mulai bertemu. Nantinya, seorang Eros akan bertemu dengan Guardian of the Galaxy lalu memutuskan mencari Gamora bersama-sama demi menghilangkan kesadaran dari seorang Thanos di dalam tubuh Gamora 2014. Sejauh ini bagaimana menurut kalian semuanya? Apakah masa depan dari Eros ini cukup masuk akal? Jangan lupa tambahkan di kolom komentar di bawah. Oke guys, hanya itu saja dugaan singkat kita terkait bagaimana masa depan Eros di MCU, dan juga di film apa ia akan berlabuh ke depannya. Perjalanan dari seorang Eros ataupun Star Fox baru dimulai di bin kredit dari Eternals. Jadi, kita tunggu saja bagaimana petualangan si Playboy ini di MCU. Thank you buat kalian semuanya sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.